Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar renungan pagi hari ini. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kepadamu kami puji, kami tinggikan. Saatnya kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami untuk selalu terarah kepada Tuhan dan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 16 ayat yang ke-13. Bibir orang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Di hadapan sang pemimpin, perkataan itu diperkenan. Dengan kata lain, semua orang menyukai kata-kata yang jujur, kata-kata yang mengandung keadilan, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menyejukkan. Semua orang berkenan dan menyukainya. Namun, yang harus kita pikirkan jauh ketimbang daripada akhir pernyataan ayat ini adalah kata-kata yang seperti apa, perkataan yang seperti apa yang kemudian dikenan oleh raja atau pemimpin atau Tuhan itu sendiri. Tentu sebuah kata-kata yang keluar dari dasar hati, yang memiliki motivasi jujur, memiliki motivasi tulus, hanya untuk bagaimana Tuhan itu dimuliakan, Tuhan itu ditinggikan. Nah, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut ini adalah perkataan-perkataan yang benar, yang terdorong oleh kehidupan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Maka perkataan-perkataan yang seperti ini adalah perkataan yang diperkenan oleh raja. Saya percaya bahwa tindakan yang kemudian muncul melalui kata-kata yang didasarkan kepada kebenaran pasti akan diperkenan. Semua orang pasti akan menyukai. Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Alkitab berkata, orang yang berkata jujur dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, kata-kata yang jujur adalah hasil dari sebuah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, di mana hidup ini seluruhnya dikendalikan, dikuasai oleh kebenaran. Sehingga apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati itu juga merupakan satu kebenaran. Dan kalau seseorang berbicara dengan jujur seperti ini, maka dialah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya satu kenyataan yang perlu dan penting sekali menjadi bahan pemikiran kita. Bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana kita mengeluarkan sebuah pendapat. Selayaknya semuanya termotivasi dari sebuah kebenaran. Bagaimana Kristus harus dijunjung tinggi di dalam kata-kata motivasi yang keluar dari hidup kita ini. Tentu kita tidak boleh sembarang berkata-kata.
Tidak boleh secara serampangan mengeluarkan kata-kata, apalagi kata-kata itu hanya untuk menghakimi, menyakiti orang lain, membuat orang lain dihinakan dan seterusnya. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah berasal dari kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap orang. Karenanya, menjadi satu bagian penting di dalam hidup ini, agar kehidupan kita selalu memancarkan perkataan-perkataan yang benar, karena perkataan-perkataan yang jujur dan benar adalah menunjukkan eksistensi keberadaannya sebagai anak Tuhan dan Tuhan mengasihinya. Mari kita berbicara, mari kita berkata-kata dengan jujur, kiranya Tuhan dimuliakan atas seluruh hidup kita. Amin.